Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Selamat datang di sesi pemaparan dari topologi Taekwondo kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Raja Fajar Spati dengan job desk merancang konfigurasi Taekwondo dan juga mengerjakan bagian laprak di bagian bab 4. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dengan NIM J0404241108 dengan jobdesk konfigurasi SPF dan pengerjaan laprak. Oke, perkenalkan nama saya Mitra FSK dengan NIM J0404241168. Di sini saya mendapatkan job desk bagian konfigurasi BGP dan mengerjakan laporan. Perkenalkan, nama saya Dafar Handi dengan NIM J0404241038. Job desk saya mengerjakan sebagian laporan. Ya, perkenalkan saya Tara Aulia dengan NIM J0404241063 dengan job desk mengkonfigurasi VPN. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan dulu seperti apa topologi yang kami bangun ini. Topologi yang kami bangun itu mempresentasikan sebuah jaringan yang menghubungkan beberapa entitas, yaitu Badur IPB sebagai router utamanya, dan juga yang terhubung akan kedua ISP, yaitu Telkom dan Indosat, serta beberapa jaringan internal seperti firewall IPB, vokasi IPB, dan juga RS Mulia. Dalam topologi ini, kami mengimplementasikan beberapa teknologi jaringan. Di antaranya ada BGP untuk routing antar AS, lalu ada OSPF untuk routing internal, lalu ada NAT, termasuk static NAT, PAT, dan juga port forwarding, lalu ada juga IPsec VPN. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi pengujian secara langsung dan berurutan untuk membuktikan bahwa seluruh konfigurasi kami telah berjalan dengan baik. Langsung saja kita mulai. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi routing internal, yaitu menggunakan OSPF. OSPF di sini digunakan untuk melakukan routing dinamis di dalam jaringan IPB dengan OSPF V2 untuk IPv4 dan OSPF V3 untuk IPv6. Di sini kita akan memfokuskan pada border IPB terlebih dahulu. Pertama-tama, kami akan menampilkan. Oke, di sini pertama-tama kita akan menampilkan hasil konfigurasi OSPF pada folder IPB, dimulai dengan command slash routing OSPF instance print. Pada bagian ini, RR. Pada bagian ini terdapat konfigurasi OSPF instance. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan proses OSPF yang berjalan pada router. Di sini kita dapat melihat router ID yang berfungsi sebagai entitas milik router dalam OSPF dan version untuk menunjukkan apakah OS menggunakan OSPF V2 atau OSPF V3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan komen slash routing OSPF area print. Fungsinya adalah untuk membagi jaringan OSPF menjadi beberapa area. Pada konfigurasi ini digunakan area 0.0.0 yang merupakan backbone area, yaitu area utama dalam OSPF. Lanjut adalah interface template. Di sini kita akan menggunakan komen slash routing OSPF interface template print. Bagian ini adalah interface template. Fungsinya untuk menentukan interface mana saja yang akan ikut dalam OSPF. Di sini terlihat bahwa interface yang terhubung ke firewall dimasukkan ke OSPF. Network yang sesuai juga didaftarkan agar bisa diiklankan ke router lain. Oke, kita berpindah ke firewall IPB. Selanjutnya, konfigurasi OSPF dilakukan pada firewall IPB, yaitu adalah dengan komen routing OSPF instance print. Pada bagian ini terdapat konfigurasi. Firewall juga memiliki OSPF instance yang berfungsi agar firewall dapat berpartisipasi dalam routing dinamis. Selanjutnya adalah konfigurasi routing OSPF interface template print.
routing OSPF interface template print. Oke, pada bagian ini terdapat konfigurasi interface template dengan dua tipe. Broadcast yang digunakan pada interface yang terhubung ke router lain agar bisa membentuk network, dan pasif digunakan pada interface ke jaringan user dan server, sehingga tidak membentuk network tetapi tetap menginginkan network. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan efisiensi routing. Selanjutnya adalah konfigurasi slash routing OSPF network print. Network print. Network. Di sini, selanjutnya di sini kami melakukan pengecekan network OSPF. Di sini dapat terlihat bahwa status full, yang berarti hubungan OSPF antara modem IPB dan firewall IPB sudah berhasil terbentuk dan siap bertukar informasi routing. Selanjutnya adalah konfigurasi slash IP route print. Di sini kami akan mengecek routing table. Root yang memiliki tanda OSPF menunjukkan bahwa jaringan tersebut didapat melalui routing dinamis, bukanlah statik. Artinya OSPF sudah berhasil didistribusikan informasinya jaringan secara otomatis. Setelah kita melakukan pengecekan konfigurasi OSPF, kita dapat melakukan ping pada border IPB. Kita akan melakukan ping ke IP 172.17.9.66. Oke, di sini berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke 172.17.9.30. Berhasil juga. Dari hasil ping menunjukkan seluruh jaringan internal sudah dapat saling terhubung yang menandakan OSPF berjalan dengan baik. Dengan demikian, konfigurasi OSPF telah berhasil dilakukan dan routing internal IPB sudah berjalan secara dinamis. Selanjutnya, kami akan masuk ke bagian ketiga, yaitu konfigurasi BGP untuk komunikasi antar autonomous system. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi BGP. Pada bagian ketiga ini, BGP digunakan untuk melakukan routing antar AS, yaitu antar jaringan IPB dengan ISP Telkom dan Indosat. Yang dimana pada topologi ini, eh, border IPB bertindak sebagai router utama yang terhubung kedua ISP sehingga menggunakan konsep multi-home BGP. Oke, selanjutnya kita masuk ke border IPB. Oke, pertama kita akan melakukan pengecekan konfigurasi pada border IPB yaitu dengan command slice routing BGP template print. Pada bagian ini terdapat BGP template, yang dimana fungsinya adalah sebagai template konfigurasi BGP yang berisi AS number, yaitu identitas AS dari IPB, router ID sebagai identitas unik router dalam BGP, yang dimana template ini digunakan agar konfigurasi BGP lebih efisien dan bisa dipakai untuk beberapa koneksi sekaligus. Selanjutnya adalah BGP connection untuk peering ke ISP dengan command slice routing BGP connection print. Di sini terlihat koneksi BGP ke Telkom dan Indosat, di mana fungsinya adalah untuk membentuk sesi BGP antar router dengan parameter remote address untuk IP tetangga BGP, remote AS untuk AS dari ISP, dan address families IPv4 dan atau IPv6. Selanjutnya masuk ke BGP di Indosat. Oke, kita VTYSH dulu.
Lalu show running config. Pada router ISP, konfigurasi BGP dilakukan menggunakan Quagga. Di sini terlihat bahwa router BGP menunjukkan IS number, Neighbor mendefinisikan tetangga BGP, network sebagai prefix yang diiklankan. Mana? Mana? Oke, setelah kita melakukan pengecekan konfigurasi BGP, kita dapat melakukan verifikasi apakah BGP-nya berjalan dengan baik. Kita dapat memulai dari border IPB. Di sini kita akan melakukan config slice routing BGP session print. Pada bagian ini kita dapat melihat status sesi BGP. Jika statusnya sudah atau established, itu artinya aktif, maka router sudah saling bertukar informasi routing. Berikutnya masuk ke konsep non-transit AS. Tetap di border IPB, kita melakukan config dengan command slash routing BGP advertisement print. Selanjutnya sesuai dengan soal IPB harus menjadi non-transit AS. Artinya IPB tidak boleh meneruskan traffic antar ISP. Dari hasil ini kita dapat melihat prefix apa saja yang diulangi ke ISP dengan command slash routing filter rule print. Filter rule print. Oke. Untuk mengatur agar IPB tidak menjadi transit AS, kita harus menggunakan router filter. Fungsinya adalah untuk membatasi hanya network milik IPB saja yang boleh diiklankan ke ISP, sehingga IPB tidak menjadi transit. Dengan demikian, konfigurasi BGP telah berhasil dilakukan dan komunikasi antar AS sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya masuk ke konfigurasi keempat, yaitu konfigurasi NAT yang akan dijelaskan oleh Dava Rehandi. Oke, di sini bagian keempat yaitu pengujian NAT. Network Address Translation atau NAT merupakan mekanisme yang digunakan untuk menjadikan alamat IP private untuk menjadi alamat publik agar perangkat pada jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Pada jaringan ini, NAT digunakan untuk memungkinkan akses ke internet serta menetapkan server internal agar dapat diakses melalui alamat IP publik. Di sini kita mulai dengan pengujian static NAT. Pengujian static NAT dilakukan dengan melakukan ping dari jaringan luar menuju alamat IP server IPB. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alamat IP publik berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP private pada server internal. Berdasarkan konfigurasi yang telah ditetapkan, server dengan alamat 172.17.966 diterjemahkan menjadi 200.192. Oke, kita coba dari jaringan luar menuju IPB public server dengan ping 200.200.9.2. Oke, ping berhasil. Eh, Maka alamat IP sudah diterjemahkan ke server internal sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi static NAT telah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pengujian NAT overload. Pengujian NAT overload dilakukan dengan melakukan ping dari user pada jaringan IPB menuju jaringan luar untuk memastikan bahwa alamat IP dapat diterjemahkan menjadi IP publik oleh router. Di sini dari IPB kita coba ping 169.0.1. Nah, berhasil. Maka jaringan 172.17.9.0 telah berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP publik oleh router border IPB sehingga user dapat mengakses jaringan luar. Oke, selanjutnya ke bagian 5 yaitu VPN. Untuk VPN. Dalam konfigurasi ini digunakan IPsec dengan beberapa parameter keamanan yaitu AS256 untuk enkripsi data, SHA-256 untuk menjaga integritas data, terus ada Define Common Group 14 untuk penukaran kunci, serta FreeSAKI untuk autentikasi.
Nah, selanjutnya bisa dilihatin ya, Rajan untuk IPsec profile-nya gunain perintah IP IPsec profile print. Oke. Nah, dapat dilihat ya pada hasilnya itu ada menggunakan AS256, lalu ada. Nah, pada bagian IP set profile ini digunakan untuk menentukan parameter keamanan seperti enkripsi dan hash. Nah, selanjutnya bisa dilihatkan untuk bagian peer-nya, bisa menggunakan perintah IP IPsec peer fin. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa peer yang digunakan untuk menentukan alamat tujuan VPN-nya itu yaitu router Pokasi ya. Nah, selanjutnya itu ada identify, identity. Nah, boleh diperlihatkan IP IPsec identity print. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasilnya itu preserve key. Jadi, identity-nya itu digunakan untuk autentikasi menggunakan preserve key. Nah, selanjutnya yang proposal. Boleh IP IPsec proposal print. Oke. Nah, dapat dilihat di sini ada AS256, lalu ada SH256 juga. Nah, pada proposal ini tuh untuk menentukan algoritma keamanan pada fase kedua. Nah, selanjutnya Polisai. AP IPsec Policy. Nah, nah, polisi ini dari hasil ini dapat diketahui bahwa polisi itu menentukan trafik mana yang akan dienkripsi yaitu trafik antara jaringan IPB dan Bekasi. Nah, selanjutnya melihat konfigurasi di Bekasi ya. Boleh menggunakan perintah IP IPsec peer lalu IP IPsec policy print. Nah, sini menunjukkan arah kebalikannya ya. Jadi pada sisi lokasi, konfigurasi dilakukan dengan konsep yang sama, namun arahnya itu atau dan destination-nya itu dibalik agar kedua sisi dapat saling terhubung. Nah, selanjutnya bisa kita melihat NAT bypass, boleh gunain IP firewall NAT print. Nah, di sini dapat lihat ya, role-nya itu chat, terus IP IPB-nya itu ke lokasi terhubung kan. Nah, jadi terdapat NAT bypass yang berfungsi agar traffic VPN tidak terkena NAT sehingga dapat langsung masuk ke dalam tunnel IP set. Jika tidak ada NAT bypass, maka VPN ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita verifikasi VPN. Boleh kita cek tunnelnya gunain perintah IP IPsec instance plain. Nah, di sini terlihat ya statusnya itu aktif. Jadi perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa tunnel VPN itu sudah aktif melalui Security Association. Nah, selanjutnya kita lakukan ping test ya. Kita ping test untuk visualnya kita gunakan ping 192.168.
Oke, dapat lihat bahwa pingnya sudah berhasil ya. Coba kita ping juga yang ping 172.17. Oke, ping tersebut juga sudah berhasil. Sudah reply. Nah, jadi pengujian dilakukan dengan melakukan ping ini, ping antar jaringan. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa kedua jaringan itu berhasil terhubung melalui VPN. Nah, dengan demikian, konfigurasi VPN IPsec ini telah berhasil dilakukan dan kedua jaringan itu dapat saling terhubung secara aman melalui tunnel VPN. Sudah sekian, silakan dilanjut lagi. Baik, demikian pemaparan dan demonstrasi dari kelompok 9 pada mata kuliah Teknologi WAN. Sebagai kesimpulan, kami juga telah berhasil untuk mengimplementasikan dan menguji seluruh konfigurasi jaringan WAN yang meliputi BGP tadi sudah ditunjukkan, ada OSPF, ada NAT, dan juga ada IPsec VPN. Semoga untuk para bapak dan ibu yang sudah memperhatikan pemaparan kami bisa mendapatkan sedikit insight atas pengerjaan proyek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.